Kita dengarkan bagaimana peristiwa yang terjadi setelah peperangan Badar, diantaranya pernikahan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dengan putri tercinta Nabi kita Muhammad Al-Batul Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan para ahli sirah di tahun yang sama, ada riwayat yang mengatakan tahun ketiga, riwayat yang mengatakan sebelum terjadi peperangan Uhud, ada yang mengatakan riwayat ba'dal Uhud tahun ketiga. Nabi juga menikahi putri Sayyiduna Umar bin Al-Khattab yang bernama Hafsah. Hafsah, kalau kita di sini Indonesia manggilnya Hafsah, ya. Hafsah pakai shad. Hafsah adalah sahabiah di antara perempuan yang awal-awal beriman masuk Islam bersama suaminya. Sebelum menjadi istri Nabi, beliau memiliki suami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul kita Muhammad SAW, dari kalangan Bani As-Sahmi Ibn Hudzafah. Hijrah pertama yang diperintahkan Nabi ke Habasyah, ikut di dalam perjalanan hijrah tersebut kaum muslimin sebanyak 12 orang, termasuk di dalamnya Hafsah dan suaminya. Kemudian dari Habasyah mereka hijrah ke Madinah saat mendengarkan berita bahwasannya Nabi kita Muhammad dan sahabat sudah pada berhijrah ke kota Madinah. Akhirnya suami istri ini, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab dan suaminya Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, berhijrah ke kota Madinah dan hadir bersama Nabi serta para sahabat di peperangan Badar. Namun dia terluka di peperangan Badar dan menyebabkan daripada lukanya itu asyahid, ya, mendapatkan syahid. Umar bin Al-Khattab itu tidak tega sebagai seorang ayah membiarkan anaknya menjanda. Hafsah binti Umar ini meninggal muda, umur 40-an meninggalnya. Umur 40-an, di bawah 50, 45 atau 44 tahun beliau meninggal dunia. Tapi beliau sudah menjadi ibunya orang-orang yang beriman, ya, min ummahatil mu'minin. Saat selesai masa iddah yang dilalui oleh Hafsah, statusnya janda, Umar tidak tega melihat kondisi anaknya timbul iba dan bersegera untuk mencarikan jodoh, siapa yang mau menikahi Hafsah. Lihat perhatian seorang bapak, ya, perhatian di dalam Islam, tidak membiarkan putrinya jika dia berlarut di dalam status single, atau kalau dia statusnya janda tidak dibiarkan berlarut lama, karena mau janda atau belum menikah, apalagi di zaman kita saat yang kita takutkan adalah fitnahnya, ya. Ini zaman rusak, ini zaman menghancurkan, ini zaman yang sesaat manusia hatinya bisa berubah. Anda akan mendapati orang-orang yang ahli ta'ah, ahli ibadah, karena sebab salah pergaulan langsung berubah. Jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari syariat. Tapi Islam sudah memberikan
gambaran itu jauh sebelum tersebarnya Islam itu sendiri. Termasuklah Umar, perhatiannya kepada syariat Islam dengan status anaknya dimulai dari dirinya, artinya dimulai dari rumah tangganya, keluarganya Umar. Dikatakan istirja' Umar radhiyallahu anhu gaul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahu. Sayyidina Umar itu saking dia memikirkan putrinya yang janda ini yang bernama Hafsah, dia memiliki upaya untuk mencarikan jodoh. Ya, di dalam upaya itu dia dapati kegagalan yang menjadikan beliau bertambah kembali kepada Allah. Jadi setiap manusia yang gagal di dalam upaya usaha bukan putus asa. Islam mengajarkan kita kalau gagal dalam satu usaha, kembali kita kepada Allah. Artinya kuatkan permohonan, kuatkan hubungan kita dengan Tuhan kita, bukan berputus asa. Dan itulah yang didapati oleh Umar. Dia melamar, bukan dilamar, tapi beliau melamarkan untuk putrinya laki-laki yang menurutnya baik dalam kacamata agama, di dalam standar Islam. Kemarin kita sudah kasih tahu di dalam standar Islam itu seperti apa menikahi seorang wanita atau menikahi seorang laki-laki, itu sudah diatur dalam Islam. Adapun ingkar melebihi dari batasan yang didatangkan oleh syariat, itu tidak lebih hanya hawa nafsu yang bermain, dan itu akan mengakibatkan kerugian pada manusia itu sendiri. Ya. Anda mau mencari wanita cantik, memang tabiatnya kaum laki-laki pengen punya bini cantik secara zahir, ya. Secara zahir, karena mata kita ini melihat zahir bukan melihat batin. Mana yang di mata kita secara zahir lihat, itulah yang kita inginkan. Oh, cantiknya anak siapa itu, pengen menikah dengan dia karena matanya melihat cantik. Kenapa Nabi meletakkan kalimat jamaliha, cantiknya dia dilihat di pertama kali diletakkan sama Nabi? Ya karena memang tabiatnya kita kaum laki-laki pengen punya istri, pasangan hidup malah juga perempuan kayak gitu. Kalau pengen punya laki-laki tampan, ya nggak tampan bagi perempuan nggak jadi masalah, yang penting tajir, banyak duit. Nah ini bedanya, ya, antara kita sama kaum wanita. Kalau kita cantik dulu, mau kau tajir mau kagak kau tajir nanti, yang penting kau cantik. Tapi perempuan beda, ya, dia punya fitrahnya tidak sama dengan laki-laki. Ya, dia cari calon suaminya yang tampan. Tapi kalaupun tidak tampan, kulitnya hitam, hidungnya mancung ke dalam, tapi paling kaya ditarakan, oke, nggak apa-apa. Nah itu bedanya. Nah, yang kedua bilang Nabi apa? Berharta. Kamu dapat wanita cantik, kamu memilih yang memiliki banyak uang, ya udah tabiatnya kita laki-laki, fitrahnya kita. Kenapa memilih wanita yang cantik, banyak kekayaan atau kaya raya? Karena kalau di zaman terdahulu, ya, di awal-awal Islam, wanita yang kaya, lihat contoh istri Nabi Siti Khadijah, ya, cantik, kaya, semua hartanya untuk Allah dan Islam. Tapi adakah itu bisa terjadi kalau di zaman kita? Cantik dapat, kaya iya, untuk Islam, tanda tanya. Untuk dakwah, tanda tanya. Untuk salon, untuk mall, untuk belanja, untuk perhiasan, mungkin. Ya. Dari keturunan yang terhormat, keluarga baik, ke atas-atasnya baik, dari sisi ibunya baik semua, itu anjuran dari Nabi. Justru yang diletakkan oleh Nabi kalimat pilihan bagi kaum laki-laki saat mau meminang wanita, agama ditaruh di akhir.
Agama ditaruh di akhir. Yang satu cantik, yang kedua banyak duit, yang ketiga dari orang yang bangsawan, yang ketiga pilih agamanya. Agama yang terakhir. Justru di sini kita harus paham dari hadis ini menunjukkan tiga pertama itu pilihan. Satu yang terakhir agama pemastian. Cantik, tajir, keluarga yang terhormat, tapi tidak punya agama, tidak ada akhlak, nggak ada moral, bejat, habis kamu sebagai suami disikat. Agama tidak ada. Tapi kalau dapat yang pemastian, yang dipastikan Nabi yang keempat, agama. Walaupun tidak cantik, bisa kamu permak, bisa kamu bikin cantik. Ya, tapi agama dia ada. Ketika kamu susah, dia bersyukur. Tidak, dia mengeluh. Coba kalau agama tidak ada, udah hidup susah, habis kamu dilahap sama dia. Karena agama tidak ada. Orang yang tidak ada agama, catat dan garis bawahi, sedikit rasa takutnya kepada Allah. Itu masalahnya. Orang kalau udah tidak ada agama atau ada agama tapi jauh dari agamanya, maka rasa takutnya kepada Allah akan sedikit. Ketika rasa takut itu hilang atau tidak ada atau sedikit pada diri kita, semua yang dilarang akan dia lakukan. Dia tidak peduli. Nah, itu pilihan dari Nabi kalau kita dari laki-laki meminang perempuan. Standar Islam bagi kita laki-laki ketika kita meminang dari pihak perempuan menilainya apa? Cuma dua kata Nabi. Pertama, din agamanya. Kedua, wa khuluqihi akhlaknya. Tidak perlu laki kaya kata Nabi, yang penting agama iya, akhlak ada. Kalau agamanya kuat, ada pada dirinya, bukan sekedar agama Islam, KTP Islam, tapi sholat kagak, yang wajib kagak dilakukan, maksiat tambah iya. Ini apa bedanya sama nggak ada agama? Berarti tidak ada takut sama Allah. Dia dikelompokkan sama orang-orang yang fasik. Tapi kalau agama ada, akhlak iya, harta bisa dicari. Itu standar memilih laki-laki dalam Islam. Kalau agama ada, akhlak ada, plus kaya, bonus buat kamu, wahai kaum wanita, dapat suami kayak gitu. Yang jadi masalah, yang rugi buat kamu, kamu cuma mengandalkan harta kekayaan. Tidak kamu lihat agamanya bagaimana, wala akhlaknya ada pada dirinya atau tidak. Akhirnya kamu yang dibuatnya sengsara. Nah, jadi sudah diatur sama Islam. Nabi ya sebagai sumber dari kesemua hal tersebut. Umar bin Khattab tidak tega melihat putrinya berkelanjutan dalam status janda untuk menjaga, menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan, fitnah. Padahal ini sosok seorang, putrinya seorang yang kelak memimpin ya, kaum mukminin. Datanglah Umar ke Abu Bakar. Nah, pertama datanglah Umar ke Utsman. Utsman bin Affan memberikan jawaban dari apa yang diminta oleh Umar. Ya Utsman, maukah kau menikahi putriku Hafsah? Kata Utsman, tunggulah beberapa hari ke depan. Ya, aku akan mencari kemantapan hati. Apa mau menikahi putrimu Hafsah atau aku tidak menikahi putrimu Hafsah? Ditunggulah oleh Umar. Ketika datang waktunya, maka jawaban dari Utsman, untuk waktu dekat ini aku tidak akan menikahi putrimu Hafsah. Kenapa? Ada sebab. Karena Utsman bin Affan barusan belum lama kehilangan istrinya, meninggal. Namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini putri Nabi kita Muhammad. Masih dalam masa berkabung Utsman bin Affan. Ya, nah, itu bisa dimaklumi sama Umar. Tidak sampai di situ Umar menyerah. Dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq mertua Nabi.
untuk menyambung kekerabatan, kekeluargaan melalui jalur pernikahan. Ya Abu Bakar, maukah engkau menikahi putriku Hafsah? Bukan Abu Bakar belum menikah, Abu Bakar sudah punya bini. Tapi seorang bapak tahu mau meletakkan si anak ini dengan siapa. Abu Bakar seseorang yang dekat dengan Nabi, memiliki keterikatan kekeluargaan dengan Nabi, yaitu mertuanya beliau. Apa jawaban Abu Bakar? Tidak menjawab sama sekali. Tidak ada keluar satu kata dan kali. Satu pun tidak ada yang keluar dari mulut Abu Bakar. Beda dengan Utsman, masih adalah apa? Nantilah beberapa hari ya, masih keluar kalimat jawaban. Abu Bakar tidak sama sekali. Bukan kecewa Umar, tapi disinilah kalimat istirja Umar, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, udah berserah kepada Allah. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Umar ini datang ke Nabi menceritakan keadaan yang terjadi. Ya Rasulullah, aku datang ke Utsman bin Affan. Aku tawarkan putriku Hafsah, ya selesai masa iddahnya sudah. Kata beliau, katakan tunggulah beberapa hari. Tunggu beberapa hari, jawabannya ternyata belum minat untuk menikahi putriku. Datang aku ke Abu Bakar berharap dia mau menikahi putriku Hafsah. Tidak keluar satu huruf dari mulut sama sekali. Ya. Diam aja Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia ceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi berkata seperti ini. Yatazawwaju Hafsah man huwa khairum min Utsman. Wa yatazawwaju Utsman man hiya khairum min Hafsah. Hafsah nanti akan dinikahi atau menikah dengan orang laki-laki yang lebih baik dari Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan nanti dia akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik dari Hafsah. Itu aja kalimat Nabi bilang. Pulang Sayyidina Umar mikir mulai, apa maksudnya? Lebih baik dari Utsman. Laki-laki yang lebih baik dari Utsman. Yang ku tahu lebih baik dari Utsman sudah kutawarkan. Utsman ya itu, tapi lebih baik dari Utsman Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada keluar kata-kata, diam aja. Apa maksudnya Rasulullah kali ya? Husnudzannya Umar ini. Bisa jadi Rasulullah, hanya dia yang lebih baik dari di atas Sayyidina Abu Bakar, hanya Nabi kita Muhammad. Tapi kalau lebih baik dari Hafsah wanita, siapa? Utsman dapat wanita yang lebih baik dari Hafsah. Nah, setelah jelas terang benderang Nabi menyebut nama Hafsah di hadapan Abu Bakar, itu sebab Abu Bakar tidak berkata-kata ketika dilamarkan Hafsah untuknya dari abahnya Umar. Udah menikah dengan Nabi, barulah Abu Bakar menjelaskan, ya Umar, asal kamu tahu Nabi Muhammad menyebut nama putrimu 2 kali. Ya. Nama Hafsah itu di ujung bibir Rasulullah sebanyak 2 kali. Yang tahu cuma aku. Dan aku tidak mungkin membuka rahasianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Rasulullah tidak jadi atau batal menikahi Hafsah, maka aku yang akan menikahi putrimu. Dari situ Umar tahu bahwa alasan kenapa Abu Bakar tidak berkata-kata saat dia mencomblangkan atau meminta Abu Bakar untuk menikahi putrinya. Ternyata sudah disebut sama Nabi Muhammad. Lalu untuk yang lebih baik wanita dari Hafsah siapa? Utsman menikahi putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat ketika berkecamuk perang Badar. Maka Utsman bin Affan menjaga Ruqayyah di kota Madinah. Cuma dimasukkan di dalam orang-orang yang ikut hadir dalam peperangan Badar. Hafsah tidak ikut dalam peperangan Badar, tinggal di Madinah. Tapi suaminya Khunais bin
Hudzaifah hadir di peperangan Badar, meninggal dengan sebab peperangan Badar. Makanya di sini koneknya nih, ketemunya di situ. Yang kagak hadir di peperangan Badar Utsman karena jaga bininya sampai wafat, bininya putri Nabi bernama Ruqayyah. Yang hadir di peperangan Badar suaminya Hafsah, balik syahid dalam keadaan mendapatkan syahid dari peperangan Badar. Kenapa Utsman dan Hafsah tidak dijodohkan? Bahkan Nabi mengatakan Hafsah dapat laki suami yang lebih baik dari Utsman. Utsman dapat istri lebih baik dari Hafsah. Laki-laki itu Nabi, wanita yang dimaksud lebih baik dari Hafsah adalah putri Nabi itu sendiri yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhu. Hafsah ini ya, terkenal di antara salah satu istri Nabi cemburuannya besar, gede cemburu, karena beberapa ayat diturunkan dalam Al-Quran itu saat Abdullah bin Abbas bertanya 1 tahun kejadiannya setelah turun ayat ini untuk memastikan. Ya Amirul Mukminin, itu saat Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat 2 wanita dalam ayat ini? Kata Umar bin Khattab, siapa lagi kalau bukan Hafsah dengan Aisyah. Hafsah terkenal cemburu. Cemburunya semua itu untuk kemaslahatan Islam itu sendiri. Ya, Nabi banyak menikah, pertama karena perintah Allah, yang kedua untuk kemaslahatan Islam. Dari keluar rumah tangga Nabi lah banyak keluar dan terbentuk hukum-hukum. Dan sebab turun ayat Al-Quran, ketika terjadi kecemburuan antara istri satu dengan istri yang lain dengan Nabi, bagaimana Nabi bijak menyikapi dengan akhlaknya yang baik dan mulia. Turun ayat Al-Quran sampai hari kiamat. Ya, itu makna daripada bukan karena Nabi suka dengan banyak wanita atau tergila-gila dengan wanita, karena memang beliau sumbernya ilmu. Hatta di dalam rumah tangga Nabi menjadi sebab turun Al-Quranul Karim. Dan itu menjadi solusi untuk umat setelahnya. Ya beda kalau kita. Ya. Ada orang kawin lagi dan lagi alasan hidup sunnah Nabi, ketok kepalanya. Ya. Nikah satu udah punya bini, nikah lagi yang kedua, nikah lagi tiga. Kenapa? Sunnah Nabi, ganti dulu sunnah Nabi. Kau pengen sunnah Nabi? Nabi tidak menikah kalau semasa Khadijah masih hidup. Nah, itu sunnah tuh. Arti kalau memang kau berpegang kepada sunnah Nabi, ya mati dulu bini pertamamu, baru kau boleh menikah 2, 3, 4 sampai 10 terserah. Kalau memang alasan sunnah Nabi. Jadi jangan pakai kalimat sunnah Nabi kalau kamu ingin punya bini lebih dari 1. Ya, dan itu tidak betul, mengatasnamakan sunnah Nabi menikah lebih dari 1. Kalau memang betul mau berpegang kepada sunnah Nabi, adakah dalam hadis, riwayat, sejarah, tarikh Nabi menikah semasa hidup Khadijah? Tidak ada. Nabi menikah itu setelah wafat istri pertama. Nah, ini jadi dalil untuk kaum ibu-ibu di dalam. Ya, kalau suaminya bilang mau menikah sunnah Nabi kita Muhammad menikah, sudah ada, itu bohong, kadzab semua itu. Ya, dia udah menjual bahasa sunnah itu. Kalau ini jadikanlah dalil. Kalau kau pengen menikah lagi bagaimana sunnah Nabi, aku mati baru kau tahu langkahi mayatku, baru kau boleh menikah lagi. Ya, bahagialah kaum Hawa di dalam sana. Hafsah pernah menjadi sebab turun ayat yang dinamakan surat itu At-Tahrim. Ya. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wallahu alimun hakim wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Kata Allah, ya Muhammad, kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan? Maksudnya sudah dihalalkan Allah, kenapa diharamkan? Hanya untuk mencari ridho suami istri-istrimu. Nah, di sini ada unsur kecemburuan. Cuma untuk mendapatkan, jangan sampai merajuk bahasanya. Ya, istri Nabi, maka Nabi mengharamkan yang sudah dihalalkan sama Allah. Maka turun ayat setelahnya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum.
Dihapus sama Allah apa yang diharamkan sama Nabi. Dimaafkan sama Allah. Enggak lagi haram kata Allah. Walaupun kau telah mengharamkan, aku yang mendatangkan hukum. Yang kau haramkan, aku halalkan lagi kata Allah. Pernah suatu ketika salah satu istri Nabi yang bernama Mariatul Gibtiyah, yang lahir darinya seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, wafat masih kecil. Waktu giliran Nabi dengan Mariatul Gibtiyah, memang gilirannya, jatahnya, waktunya dia, harinya Maria. Nabi masuk ke kamar Hafsah, ke rumahnya Hafsah. Saat keluar dari rumah dan kamar Hafsah, kedapatan Hafsah. Hafsah. Kata Hafsah, ya Rasulullah, ini rumahku, ini kamarku, kau bawa wanita lain, maksudnya istrimu yang lain. Nah, betul ini kata Hafsah. Nah, cemburu dia. Cemburu. Kata Nabi, kalau kau mau, aku haramkan Maria selama-lamanya. Kan halal tuh istri. Maksudnya mau diharamkan sama Nabi. Kata Hafsah, boleh. Haramkan dia. Aku tidak suka, aku tidak terima. Kau bawa dia ke kamarku, kau bawa dia ke kamarku, ke rumahku, keluar daripada tempat privasiku. Kata Hafsah. Kalau memang kau mau mengharamkan ya Rasulullah, aku setuju, haramkan dia. Maka diharamkan oleh Nabi selama-lamanya. Arti haram di sini apa? Ya bukan lagi istri. Tamam. Makanya kalau ada suami yang mengatakan kepada istrinya, haram kau, jatuh itu talak kalau dengan niat. Ya, itu telah menggantungkan cerai kepada istrinya. Jadi hati-hati kalau punya mulut ngomong sama bini. Kita kaum suami nih, kalau masuk rumah gantungkan talak di pagar rumah, jangan bawa masuk ke dalam rumah. Tamam. Ketika Nabi mengatakan aku haramkan dan diiyakan oleh Hafsah, turun sama peristiwa tersebut wahyu dari Allah kepada Jibril. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah menghalalkan, kenapa diharamkan, sekarang dihalalkan lagi sama Allah. Nah, ada Maria tetap menjadi istrimu. Nah, kecemburuan Hafsah ini menyebabkan Al-Quran diturunkan sebagai bentuk solusi bagi kita umat Islam. Ya. Cemburu itu sifat dan tabiat kaum wanita. Namanya suami istrinya lebih dari satu, wajar kalau bersaing antara istri 1, 2, 3, 4 untuk mendapatkan perhatian dari suami, apalagi suaminya Rasulullah. Ya, wajar. Aisyah cemburu ketika Nabi menikahi Sofia. Hafsah cemburu ketika Nabi bersama Maria. Tapi bagaimana bijaknya Nabi menghadapi rumah tangga yang Masya Allah, sisi manusia Nabi ada, beliau seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, tidak melakukan segala sesuatu kecuali dengan perintah dan wahyu dari Allah. Bilang Nabi setelah mengalami itu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Bilang Nabi ke Hafsah, aku haramkan dia selama-lamanya, tapi tutup. Gak usah ngomong sama siapapun. Jangan ngomong sama istri-istriku yang lain. Kejadian yang kau lihat nih. Kata Hafsah, oke. Dasar perempuan. Ya. Mau ente ambil sumpah janji kalau memang dia sudah babnya cemburuan pasti bocor. Ngomong sama Aisyah, cerita sama Siti Aisyah. Oh, Rasulullah masuk kamar bersama, kamarku lagi, rumahku lagi, dengan istrinya yang bernama Maria. Ngomong sama ini, padahal dia dibilang sama Nabi jangan ngomong sama siapa-siapa, disepakati sama Hafsah. Kata Hafsah, ceritalah kepada Aisyah dan bilang Allah turunkan lagi ayatnya.
Ini karena dua sebab Hafsah ini turun lagi ayat atau firman Allah, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'a bihi qalat man anba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Kata Allah, dan ingat ketika secara rahasia Nabi membicarakan satu peristiwa tadi dengan Maria, keluar kamar ketangkep. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Nabi bilang jangan ceritakan nama siapapun. Cerita sama Siti Aisyah, istri Nabi juga, putri Sayyidina Abu Bakar. Sebagian diceritakan, sebagian disembunyikan sama dalam kisahnya ini ya. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu, kata Nabi, kenapa kau ceritakan? Aku kan sudah ambil janji kepadamu, jangan cerita. Tapi kenapa kau cerita kepada orang lain? Dalam hal ini Aisyah. Bertanya Hafsah, dari mana engkau tahu? Yang tahu cuma aku dan Aisyah. Nabi ditanya kayak gitu, dari mana engkau tahu? Apa jawab Nabi? Qala nabba'ani al-alimul khabir, yang memberitahukan Allah. Sama kayak kejadiannya Sofwan sama siapa? Umair bin Wahab. Dari mana kau tahu ya Muhammad? Yang tahu cuma aku sama Sofwan, di Mekah lagi, kau di Madinah. Jadi sebab itu dia beriman. Ya Rasulullah, tahu dari mana? Yang tahu cuma aku dan Aisyah. Yang ngasih tahu aku Allah. Ya. Nah, sekarang mau dipertahankankah sifat, sikap, akhlak yang kurang baik yang mereka tampilkan kepada Nabi, Hafsah dan Aisyah ini tadi, gara-gara sebab mulutnya tadi ya. Ini dahsyat mulut ini didapetin sama istri-istri Nabi. Tapi ketika ditegur sama Allah melalui ayat Al-Quran, apakah dipertahankan akhlak yang tidak baik? Tidak, berubah sama sekali. Tidak lagi mulutnya sembarangan ceplos-ceplos, tidak lagi asal bicara. Nah, inilah menjadi tauladan kejadian yang didapati oleh Nabi dalam ruang lingkup keluarganya. Kalau kita betul-betul ingin mengambil pelajaran dari apa yang Allah turunkan, dari kejadian mereka dapatkan, insya Allah rumah tangga itu sebagaimana yang diharapkan. Bilang Allah Ta'ala, intatuba, kalau kalian berdua bertaubat. Maksudnya siapa bertaubat? Nah di sini Abdullah bin Abbas bertanya kepada Umar, ya Umar, ayat ini diturunkan kepada siapa? Jika kamu berdua bertaubat. Intatuba faqad saghat qulubukuma, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Wa in tadhahara, tapi kalau kalian malah memusuhi Nabi, artinya tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki keadaan, tetap mau mulutmu asal keluar saja kayak comberan, kayak penampungan, atau mengeluarkan isi mulutmu melalui lisan-lisanmu, mau laki mau perempuan, sama. Wa in tadhahara, kalau kalian memusuhi, tidak mau berubah, kata Allah, wa in tadhahara alaihi, atas Nabi, fa innallaha wa maulah wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Allah yang akan menjadi penolong Nabi. Orang beriman yang akan menjadi penolong Nabi. Jibril akan menjadi penolong Nabi. Lalu yang menolong kalian siapa? Hati-hati kita yang punya mulut tak bisa dijaga. Nih. Ya. Makanya rahasia kekurangan dalam rumah tangga, baik dari istri terhadap suami, suami terhadap istri, tutup rapat. Mau kamu masih bersama atau kamu tidak bersama? Karena itu yang diajarkan Allah melalui peristiwa rumah tangga Nabi. Paham sampai di sini? Ya. Ini zaman kita kadang-kadang aib suaminya dia pasang baliho gede, aib istrinya dipasang baliho gede. Maksud saya itu dieksposnya gitu nah. Ya, bukan baliho yang saya maksudkan. Bisa dari media sosial. Ada yang dengan statusnya nuliskan bagaimana, aduh ini.
Orang tuh bukan orang bodoh yang baca. Lagian yang baca itu boleh dikatakan bodoh. Ngapain juga baca status-status yang nggak manfaat. Apalagi kalau masalah rumah tangga. Kalau kamu mau bertobat diterima sama Allah, itu sebagai bentuk kamu bagus, artinya bagus hati kamu, kata Allah. Tapi kalau kalian tidak bertobat, justru kalian membangkang, nggak ada yang nolong kalian. Untuk Muhammad, aku yang menolongnya, kata Allah. Jibril yang menolong Muhammad. Orang-orang yang beriman akan menolong Muhammad, dan semua malaikat akan ikut menolong Muhammad. Kalau kalian, siapa yang menolong? Artinya kalian tidak mau merubah mulutmu, tidak bisa merubah hatimu. Siapa yang menolong kalian? Itulah pelajaran. Asa rabbukum an yutalliqu asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Bahkan Allah kalau mau mengganti kalian dengan istri yang lebih baik dari kalian, kata Allah, digantikan sama Allah wanita istri, maksudnya istri wanita mukminah, qanitat, ahli ibadah, ahli bertobat, orang yang selalu berbuat baik. Mau itu dari kalangan perawan ataupun janda, bisa semua dikasih sama Allah. Akhirnya mereka benar-benar menjaga, bertobat. Yang menjadikan sebab turun ini ayat, ya ulah mereka. Tujuannya apa? Biar kita umat setelahnya bisa mengambil pelajaran. Ya. Ini loh ruang lingkup keluarga Nabi. Ini loh yang terjadi dalam rumah tangga Nabi. Ya. Adakah rumah tangga manusia di atas muka bumi ini tidak bermasalah? Kalau Nabi saja mempunyai trouble dalam rumah tangga, tapi itu untuk jalan keluar trouble rumah tangga kita. Tidak mungkin kita tidak punya masalah dalam rumah tangga. Tidak mungkin. Ya. Mau kalian tampakkan seolah-olah kalian paling romantisnya manusia di alam dunia barzah dan akhirat, bohong. Tidak ada masalah dalam rumah, tidak mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah pemecah masalah itu mengikuti kebijaksanaan yang dialami Nabi saat mendapatkan trouble dalam rumah tangga? Mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti kebijaksanaan Nabi Muhammad, menyikapi bagaimana harus berbuat dengan istri, bagaimana harus memperlakukan istri. Ini yang banyak hilang daripada kehidupan imam di dalam rumah tangga. Ada yang menjadi pendendam, ada yang tidak terima karena telah diperlakukan seperti ini dan itu. Semua tidak mencerminkan daripada tuntunan rumah tangga Nabi kita Muhammad. Tidak ada cerminan Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah memberikan solusi kepada permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Nabi dan istri-istrinya sebagai solusi untuk kita umat setelahnya. Nah, tidak usah heran kalau seandainya ada rumah tangga yang jauh dari pondasi seperti ini berujung dengan perceraian. Yang jadi korban anak-anak. Kalau punya anak kasihan, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu salah. Bahkan kita itu diajarkan oleh para ulama kita, kalau kamu punya trouble bini dan laki, jangan sampai anakmu tahu. Misal nih, andai ada gambaran kamu lagi cekcok nih, mulut perang sama bini, perang mulut nih, ngalahin perang Badar. Anakmu datang, langsung mubah senyum mukamu. Harus dibikin seperti itu. Namanya orang emosi kan pasti mukanya kayak setan. Ya, alisnya satu ke atas, satu ke bawah, mulut monyong-monyong, keluar busah mulutnya kalau lagi ngomong-ngomong. Anakmu datang, ubah dari mukamu kayak setan, ubah kayak malaikat. Bisa nggak? Harus bisa seperti itu. Kalau tidak bisa, maka perang lewat WA. Zaman akhir zaman ini perangnya lewat WA aja udah. Jadi tidak diketahui anak. Kalau sampai anakmu yang kasihan, yang polos, nggak ngerti apa-apa, ngelihat kondisi mak bapaknya gitu, batin dia tersiksa. Dia diem, dia nggak ngerti apa-apa, tapi direkam sampai dia dewasa, bakal terekam itu. Ya. Kalau di hadapan mertua kita, jangan sampai tahu anaknya. Ya. Itu anaknya yang kamu sakiti.
Mertuanya, mertua kita ngelihat, kamu dicap langsung seumur hidup mantu tidak bagus. Walaupun kamu berupaya untuk baik. Yang tindakan tidak bagusmu itu yang akan melekat di mata dan ingatan mertuamu dan anak-anakmu. Kembali kepada rumah tangga Nabi, kembali kepada tuntunan Allah. Makanya Allah katakan, wa in tadhahara, kalau kamu tetap mau membangkang, fa innallaha huwa maula, yang membantu memenangkan nabinya adalah Tuhannya. Tapi yang memenangkan kalian siapa? Maksudnya Hafsah dan Aisyah? Tidak ada. Tapi yang memenangkan Nabi ada. Fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaika ba'da dzalika zahir. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Ya, di antara banyaknya sebab, bukan banyaknya sebab, di antara sebab-sebab ayat Al-Qur'an itu diturunkan perihal Hafsah. Ya. Dan yang paling masyhur sebab surat At-Tahrim ini adalah masalah gara-gara kecemburuan yang berasal dari putri Umar, Hafsah. Jadi pernah suatu ketika Hafsah itu juga dijatuhkan talak sama Nabi atas permintaannya. Atas permintaannya. Akhirnya disuruh Allah untuk kembali, rujuk dia. Kenapa Allah memerintahkan rujuk? Apa hikmah daripada peristiwa? Nabi pernah menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi juga Nabi merujuk istrinya. Bukan semua perceraian itu di mata tidak baik. Makanya Islam itu menghukumi dalam peristiwa talak atau cerai itu ada 1, 2 sampai 3 bagi yang merdeka. Walaupun udah jatuh talak 1, masing-masing untuk memperbaiki diri, bukan untuk saling membenci. Andaikan tidak sampai jatuh talak lebih bagus. Ya. Kemudian terulang, ada masa jedah yang kedua untuk perbaiki. Kalau sudah sampai 3 tidak bisa lagi. Artinya jedah itu dikasih sama hukum Islam, dalam syariat itu ada. Atau dalam perceraian, andai tidak bercerai lebih bagus. Tamam. Ya, Nabi Allah mengatakan kalau seandainya kalian tidak berubah dan Allah ingin menceraikan, memerintahkan Muhammad untuk menceraikan kalian, bisa saja Allah menggantikan yang lebih baik dari kalian. Apakah Nabi menceraikan? Tidak. Ternyata tidak diceraikan Nabi, justru mereka berubah. Ada yang diceraikan sama Nabi, tapi di mata Allah ini perempuannya baik. Hafsah itu ahli puasa, Hafsah itu ahli sedekah, Hafsah itu ahli ibadah. Di mata Allah dia baik, walaupun sempat ditalak Nabi, tapi Allah perintahkan untuk kembalikan statusnya. Dan Hafsah itu bagian daripada pemimpinnya, ibu pemimpinnya orang-orang yang beriman, Ummahatul Mukminin. Dan bilang Allah, dia istrimu di dunia juga nanti di surga. Maka diperintahkan Allah untuk kembali. Andaikan dia tidak baik, andaikan tidak ahli ibadah, andaikan tidak ahli puasa, andaikan tidak ahli sedekah, di antara beberapa istri Nabi yang tidak memiliki karakter ibadah baik di mata Allah, justru diceraikan sama Nabi langsung. Ya. Kenapa diceraikan sama Nabi? Dia yang tidak mau disentuh sama Nabi. Tidak pantas aku disentuh sama orang. Benar-benar jadi istri Nabi. Gila perempuan ini. Ada. Ya. Diceraikan sama Nabi. Apakah Allah suruh perintahkan untuk balik kepada Nabi? Tidak. Karena memang di mata Allah dia tidak baik. Makanya kita jangan mengatakan diri kita baik menurut kita. Apakah kita ini baik menurut Allah? Istri, jangan katakan dirimu baik menurutmu. Allah, itu intinya. Ya. Dalam masalah rumah tangga, kalau kita di mata Allah baik, maka hasil yang akan kita dapatkan juga baik. Ya, sebagaimana rumah tangga Nabi. Menurut mereka memang salah. Ya, Umar mengatakan ini dua perempuan itu adalah Hafsah dan Aisyah. Perbuatan mereka tidak pantas, tidak layak. Yang dihadapinya adalah Nabi Muhammad. Mereka tidak sopan, mereka katakanlah kurang etika. Ya, tapi ketika datang teguran dari Allah, mereka kembali dengan bijak.
Mereka bertobat, mereka memperbaiki dirinya. Wahakadha. Inilah sekelumit daripada peristiwa yang terjadi setelah peperangan Badar. Insya Allah besok-besok kita akan masuk kepada satu peristiwa peperangan yang dinamakan Perang Bani Qainuqa. Bagaimana di sini fase pertama Nabi berhadapan dengan mereka orang-orang Yahudi. Ya, di sekitaran kota Madinah itu ada 3 suku besar dari kalangan Yahudi, namanya Qainuqa, Nadir, sama Quraidah. Semua ini adalah fase yang akan dilewati Nabi dan bagaimana sikap Nabi menghadapi orang-orang Yahudi. Yang pasti yang harus kita garis bawahi binasul Quran, orang Yahudi itu pengkhianat. Karena binasul Quran Allah sudah mengatakan, insyaallah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat, afiah, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang ketika bulan Maulid ini masih berlangsung kita bertambah mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان